Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Yusuf Maulana Febrian dengan nomor induk mahasiswa 2306283, serta pembimbing saya yaitu Ibu Dr. Mimin Irianti SSI MSI. Saya merupakan mahasiswa fisika angkatan 2023 yang sedang melakukan magang atau internship di BRIN KST Samaun Samadikun. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil magang saya sebagai output laporan akhir dengan judul Pemetaan Landslide Susceptibility Index atau LSI berbasis variabel statis dan dinamis di wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Oke, yang pertama, kita bahas melalui pendahuluannya terlebih dahulu. Yang pertama, hal apa yang melatar belakangi saya untuk melakukan riset atau untuk menjalankan topik riset di wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Jadi pada awal saya melaksanakan magang, saya diberikan data oleh pembimbing saya melalui DB BNPB. Di situ terdapat rangkaian data dari tahun 2000 hingga 2025, yaitu terkait data gerakan tanah atau longsor sewilayah seluruh Indonesia. Dari data tersebut, saya mencoba untuk memahami daerah mana saja yang cocok untuk dijadikan topik riset. Dari data tersebut, saya melihat dua wilayah yang memiliki sifat yang mirip karena masih dalam satu region yang sama, memiliki sifat atau dari faktor geologi yang unik, terus juga memiliki slope atau lereng yang curam, serta memiliki intensitas curah hujan yang cukup ekstrim. Dan hal ini juga diperparah dengan aktivitas manusia, baik itu aktivitas dalam pembangunan wilayahnya, seperti baik dijadikan tempat tinggal, pusat pemerintahan, ataupun pusat kegiatan aktivitas sosial, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada aktivitas yang cukup bisa meningkatkan resiko kebencanaan longsor, yaitu adalah dengan memotong lereng-lereng di sekitar gunung atau memotong lahan-lahan hutan, lahan-lahan hijau di sekitar daratan tinggi. Itu dipotong menjadi jalan, ya baik itu jalan raya maupun jalan alternatif. Nah, aktivitas yang dilakukan manusia tersebutlah yang sangat bisa meningkatkan kerentanan dari bencana longsor ini. Maka dari itu saya memilih dua wilayah ini, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, adapun tujuan dari tujuan penelitian ini untuk menghasilkan pemetaan kerawanan longsor yang presisi menggunakan metode frekuensi rasio. Nah, berbicara dengan frekuensi rasio, jadi frekuensi rasio itu merupakan suatu metode kalkulasi yang sifatnya itu statistik probabilistik. Jadi, di mana kita itu akan menghitung data inventory longsor yang tadi saya peroleh melalui DB BNPB. Lalu, data tersebut dilihat apakah data tersebut masuk di wilayah-wilayah tertentu. Nah, setelah data titik longsor tersebut telah masuk di wilayah tertentu, itu dibagi dengan luas wilayahnya. Nah, jadi nanti itu caranya titik longsor dibagi dengan luas kelasnya. Setelah itu akan masuk ke berbagai klasifikasi, apakah itu rendah, sedang, ataupun tinggi. Nah, itu merupakan singkatnya metode frekuensi rasio.
Setelah diperoleh frekuensi rasionya, kita akan mengintegrasikan dengan 6 parameter kunci. Nah, sebenarnya parameter ini bebas jumlahnya, tapi semakin banyak, semakin baik. Jadi semakin banyak parameter itu, semakin banyak pertimbangan dalam pengelolaan LSI-nya, sehingga hasil yang diberikan itu bisa semakin presisi atau nilai validasinya nanti semakin tinggi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada output dan manfaat. Jadi, Peta Landslide Susceptibility Index atau LSI ini bisa dijadikan sebagai instrumen strategis untuk kebijakan mitigasi bencana. Nah, biasanya kementerian-kementerian yang berhubungan dengan mitigasi bencana seperti BNPB dan instansi lainnya itu sangat membutuhkan peta LSI ini. Karena dari peta LSI inilah mereka bisa menangani jika suatu saat terjadi longsor, mereka bisa menangani akan dibawa ke daerah manakah yang sekiranya aman, seperti itu. Dan juga peta LSI ini berfungsi juga untuk perencanaan tata ruang yang berbasis data. Jadi ada salah satu kementerian yang memiliki keterbutuhan data seperti butuhnya peta Landsat Susceptibility Index ini, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum atau Kementerian PUPR. Biasanya diisi oleh orang-orang teknik seperti teknik sipil maupun seorang arsitek. Nah, kedua aspek tersebut sangat membutuhkan peta LSI karena sudah semestinya mereka membangun suatu bangunan itu harus terhindar dari yang namanya bencana, atau bagaimana mereka bisa mengkalkulasikan di mana mereka akan membangun itu harus aman dari yang namanya bencana alam. Nah, salah satunya longsor. Jadi peta LSI ini sangat bermanfaat bagi mereka-mereka yang ingin melakukan perencanaan tata ruang, baik itu kota maupun lainnya, yang berbasis data, seperti itu. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Nah, jadi penelitian ini menerapkan metode statistik probabilistik frekuensi rasio yang diintegrasikan dengan sistem informasi geografis atau SIG. Nah, jadi alur penelitian ini dimulai dengan menginventarisasikan titik longsor historis yang tadi saya peroleh dari DBBNPB, yang kemudian dikorelasikan dengan, nah ini parameternya bebas, bisa 10, bisa 5, bisa 6. Pada riset saya yang sebenarnya itu saya menggunakan 10 parameter. Namun pada pertemuan kali ini saya akan lebih menonjolkan kembali ke 6 parameter pengontrol utamanya. Nah, jadi apa saja sih 10 parameter ini? Jadi 10 parameter itu diantaranya ada elevasi. Nah, elevasi ini biasanya kita lihat kalau kita naik ke atas gunung. Seperti ada kata-kata sekian mdpl, sekian mdpl. Nah, itu merupakan elevasi atau ketinggian dari suatu wilayah. Nah, itu merupakan salah satu parameter yang penting juga untuk sebagai penimbang dari LSI. Selanjutnya slope atau kelerengan. Nah, jadi kelerengan ini bisa menjadi salah satu parameter yang cukup dominan di beberapa studi yang menggunakan LSI ini. Karena mereka itu menghitung seberapa curam suatu wilayah berdasarkan sudutnya. Terus yang kedua itu ada aspek lereng. Nah, aspek lereng ini merupakan parameter yang menjelaskan slope tadi itu menghadap ke arah mana. Nah, karena arah hadap kelerengan terhadap matahari itu mempengaruhi wilayah di sekitarnya. Seperti banyaknya tumbuhan yang terjadi pada kelerengan yang menghadap tenggara misalnya. Nah, itu mempengaruhi vegetasinya, wilayah sekitarnya itu dapat dipengaruhi dari aspeknya. Selanjutnya
kurvatur. Nah, kurvatur ini merupakan parameter kelengkungan suatu wilayah. Jadi di kurvatur ini ada 3 jenis. Ada concave, flat, dan juga convex. Nah, jadi kalau misalkan concave, dia itu berarti wilayahnya cekung, yang dimana wilayahnya itu bersifat menampung air. Jadi bentuknya seperti mangkuk. Jadi bila mana ada air di daerah tersebut, itu akan diserap dan ditampung. Nah, daerah-daerah tersebutlah yang biasanya memiliki rasio yang cukup tinggi terhadap kerentanan wilayah longsor. Seperti itu. Nah, untuk keterangan selanjutnya itu ada flat. Kalau flat teman-teman ketahui yaitu datar saja. Selanjutnya ada convex atau cembung. Nah, kalau cembung ini berarti wilayahnya itu seperti mangkuk yang terbalik. Seperti mangkuk yang terbalik. Nah, jadi bila mana terjadi hujan, maka daerah tersebut bisa menjadi daerah yang pencacah air. Jadi, jika hujan itu jatuh di wilayah tersebut, maka wilayah tersebut itu akan mengalirkan ke wilayah yang sifatnya itu concave atau cekung. Jadi, memang wilayah yang cekung itu sangat beresiko dan memiliki rasio yang cukup tinggi jika ditinjau dari teori umumnya. Selanjutnya ada litologi. Nah, litologi ini masing-masing daerah memiliki jenis-jenis batuan yang berbeda karena jenis batuan itu bisa disebabkan oleh aktivitas gunung. Nah, jadi kalau misalkan di sekitar wilayah tersebut ada gunung, itu tuh bisa menyebabkan daerah tersebut didominasi oleh batuan-batuan beku karena ada aktivitas gunung seperti itu. Nah, selanjutnya ada tipe tanah atau soil type. Nah, soil type itu merupakan parameter yang statis yang memang sedari dulunya seperti itu. Selain itu juga ada jarak dari jalan. Nah, jarak dari jalan ini juga menjadi salah satu parameter yang cukup dominan karena ini perilaku manusia juga, karena ada bahayanya bila lereng-lereng di gunung itu dipangkas menjadi jalanan. Nah, itu bahaya juga. Selanjutnya ada jarak dari sungai. Nah, jarak dari sungai juga sangat berpengaruh, memiliki pengaruh yang cukup tinggi juga karena ada korelasinya antara tanah dan air seperti itu. Memang ada jenis-jenis tanah yang memiliki tingkat kejenuhan air yang cukup rendah ataupun cukup tinggi. Selanjutnya ada curah hujan, itu salah satu faktor atau parameter yang dinamis. Selanjutnya ada tata guna lahan. Nah, tata guna lahan ini mirip seperti jarak dari jalan atau distance to road, yang dimana parameter ini disebabkan oleh ulah manusia. Nah, rasio probabilitas dari setiap kelas parameter itu dihitung untuk menghasilkan bobot akhir yang digunakan dalam pemetaan LSI. Nah, guna memastikan reliabilitas hasil, jadi setelah LSI-nya selesai ini, kita akan melakukan uji validasi menggunakan kurva ROC, AUC sebagai indikator akurasi model dan prediksi kerawanan longsor yang modelnya itu kita buat seperti itu. Nah, selanjutnya di tabel yang berwarna biru ini bisa kita lihat, ini merupakan sumber-sumber data yang saya dapatkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada litologi. Jadi litologi itu merupakan parameter yang menjelaskan. Jadi litologi itu merupakan peta parameter yang menjelaskan jenis dari batuan yang tersedia di wilayah lokasi studi. Nah, ini merupakan wilayah Jawa Tengah, dan ini yang bagian bawah itu merupakan daerah istimewa Yogyakarta. Bisa kita lihat dalam keterangannya yang legend sebelah kanan bawah. Pada titik-titik merah bisa kita lihat, nah ini titik-titik merah di sekitar sini itu merupakan
titik longsor atau data inventaris longsornya. Selanjutnya yang pink itu batuan intrusif, selanjutnya yang coklat itu batuan metamorf, yang kuning seperti yang bisa kita lihat di Demak, Kota Semarang, Grobogan, Kota Tegal, Brebes, Cilacap, Kebumen, Purworejo itu merupakan didominasi oleh sedimen klastik atau aluvium. Selanjutnya yang hijau di sekitar Banjarnegara, ya, perbatasan Banjarnegara dan Kebumen itu berwarna hijau itu berarti tandanya ada batuan tektonik yang biasanya memang tersedia di sekitar lempeng. Selanjutnya yang biru seperti di sekitar daerah Gunung Kidul itu merupakan batuan sedimen, baik itu berupa jenisnya reef atau limestone. Nah, yang merah yang bisa kita lihat ini sekitar gunung nih biasanya, seperti di Jepara, terus di Boyolali, Magelang ini ada gunung juga di sini. Itu memiliki batuan ekstrusif. Nah, yang agak oranye kemasan ini seperti di sekitar Temanggung atas itu merupakan buried sedimentary seperti itu. Selanjutnya kita pindah ke parameter kedua yaitu parameter soil type. Nah, ya bisa kita lihat di sini. Jadi parameter soil type adalah parameter yang menjelaskan jenis-jenis tanah di wilayah tersebut. Jadi bisa kita lihat ini yang kuning-kuning ini merupakan landslide points atau titik longsorannya. Selanjutnya yang biru ini menjelaskan kalau jenis tanah ini merupakan andosol. Terus yang kuning muda ini sangat mendominasi wilayah Jawa Tengah. Itu merupakan jenis dari akrisol dan luvisol. Terus yang ungu ini di sekitar Karanganyar juga ada, di Jepara Tengah sekitar gunung juga ada, itu feralignitosol. Selanjutnya yang oranye tua itu alluvial fluvisol. Selanjutnya yang merah itu ada vertisol seperti di sekitar Semarang. Nah, ini cukup banyak. Nah, yang hijau tua itu ada litosol dan regosol. Selanjutnya yang berwarna pastel, hijau pastel ini residual insectisol. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke parameter lingkungan. Nah, bisa kita lihat di sini ada parameter land use atau parameter tata guna lahan. Nah, teman-teman bisa lihat yang berwarna biru ini, titik-titik biru di sini itu berarti landslide points-nya gitu. Ini adalah landslide points-nya yang biru-biru. Nah, untuk bagian yang biru muda ini merupakan keterangan dari airport atau seaport, yaitu bandara atau pelabuhan. Selanjutnya ada warna coklat itu ada chickhead. Terus lebih tua sedikit lagi itu ada swamp chickhead, yaitu rawa-rawa, belukar-belukar. Nah, di sini ada yang unik yang berwarna krem, mirip-mirip warnanya, yaitu ada primary dryland forest dan secondary dryland forest. Nah, apa sih bedanya? Nah, jadi bedanya primer dan sekunder. Kalau primer itu artinya wilayah tersebut masih jarang terjamah oleh manusia. Nah, sebaliknya kalau yang secondary itu berarti sudah banyak dijamah oleh manusia. Seperti itu. Nah, intensitas banyak atau tidaknya manusia ketahui itu sangat berhubungan dengan nilai LSI-nya. Jadi nanti nilai frekuensi rasionya berbeda. Seperti itu. Nah, untuk keterangan yang ke bawahnya itu sama, menyesuaikan warna dari petanya. Nah, ini ada yang cukup unik yaitu yang warna merah settlement. Ya, ini adalah pemukiman yang dimana titik-titik di sekitar pemukiman seperti daerah Semarang itu cukup banyak. Nah, selanjutnya kita masuk ke rainfall intensity. Nah, jadi rainfall intensity itu merupakan peta yang menjelaskan intensitas curah hujan di suatu wilayah. Nah, seperti yang kita lihat ya, ini Cilacap itu sangat tinggi, lebih dari 2.800 mm per years, dan disusul oleh Banyumas, Kebumen, Purbalingga dan sekitarnya. Disusul lagi dengan warna-warna yang lebih muda. Nah, warna-warna yang lebih muda itu mengisyaratkan bahwasannya intensitas curah hujannya lebih kecil. Seperti itu.
Nah, selanjutnya ada parameter topografi. Nah, di sini ada slope, parameter slope yang dimana parameter ini menjelaskan kelerengan. Jadi semakin merah itu artinya semakin curam. Nah, begitupun juga sebaliknya, kalau semakin hijau berarti dia semakin landai. Seperti itu. Nah, di sini ada kurvatur atau peta kelengkungan, yang dimana peta ini menjelaskan seperti yang tadi saya kasih tahu, jelaskan di awal, apakah daerah ini memiliki sifat yang menerima air, atau daerah tersebut datar, atau daerah tersebut sebagai daerah yang pencacah air. Nah, di sini bisa kita lihat ada warna biru dan ada warna merah, juga ada warna putih di sekitar sini. Ini kalau tidak salah ini tambak, jadi dia datar-datar saja. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita perolehlah peta LSI. Tapi sebelum kita ke peta LSI, kita lihat dulu yang analisis. Nah, ini. Nah, jadi parameter-parameter tadi itu keterangannya semuanya dicari nilai frekuensi rasionya, yaitu dibagi dari titik longsor dibagi dengan luas wilayahnya. Nah, di sini bisa kita peroleh parameter land use itu memiliki dominasi yang cukup tinggi dengan nilai frekuensi rasio sebesar 8,788 dan diikuti oleh parameter lainnya. Ya, cukup tinggi seperti jenis tanah, litologi, distance to road slope, distance to river. Nah, di sini kita menggunakan fokus ke land use, soil type, litologi, slope, dan juga kurvatur. Itu yang parameter tadi kita gunakan. Nah, selanjutnya dari nilai frekuensi rasio tadi dibuatlah peta LSI atau peta landslide susceptibility index seperti ini. Nah, jadi yang hijau ini berarti dia aman, yang kuning itu dia waspada, nah yang merah, oranye, nah itu dia hati-hati tuh di situ, yaitu berarti daerah yang rawan seperti Semarang nih, bisa kita lihat tuh, Semarang sangat rawan. Dia didominasi oleh warna merah dan juga warna oranye. Nah, karena kenapa? Karena Semarang itu memiliki rainfall intensity yang cukup tinggi juga, terus juga wilayahnya emang dipenuhi oleh pemukiman atau settlement, makanya dia cukup bisa dikatakan sangat tinggi. Nah, selanjutnya setelah kita peroleh nilai frekuensi rasio, kita peroleh juga peta LSI-nya. Selanjutnya kita melakukan uji validasi. Nah, di sini kita menggunakan ROC-AUC, jadi di mana data training dibandingkan dengan data testing. Nah, jadi data yang dari BNPB itu kan 100%. Kita jangan gunakan itu 100%, tapi kita gunakan 70 data training, 30% data testing. Nah, diperolehlah AUC score pada model ini sebesar 0,7640 seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan. Nah, jadi analisis menggunakan metode frekuensi rasio atau FR membuktikan bahwa kerawanan longsor di Jawa Tengah dan Yogyakarta dipicu oleh interaksi kompleks antara faktor geofisik dan antropogenik. Nah, jadi antropogenik itu adalah parameter yang dilakukan oleh manusia. Jadi parameter pemukiman ya land use tadi itu mendominasi sebenarnya 8,78, dilanjut oleh tipe tanah dengan tipe tanah expansive vertisol sebesar frekuensi rasionya 6,16, diikuti oleh distance to road, tapi kita tidak menggunakan di topik pada kali ini, itu sebesar 3,07. Nah, diidentifikasikanlah faktor pengontrol itulah yang paling dominan terhadap longsor di wilayah studi. Nah, model ini juga udah divalidasi dengan tadi nilainya 0,764 yang menunjukkan tingkat akurasi yang baik dalam memetakan zona risiko. Jadi, peta ini bisa digunakan untuk mitigasi bencana dan pemanfaatan tata guna lahan berbasis data seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya atas nama Yusuf Maulana Febrian dengan nomor induk mahasiswa 23063